Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmat dari manajemen F 2019. Perkenalkan, nama saya Agi Triana dari Prodi Manajemen F 2019. Perkenalkan, nama saya Alwa Asaikub dari manajemen F 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama, manajemen hutang piutang, dan yang kedua, manajemen risiko. Yang pertama, manajemen hutang piutang. Hutang adalah kewajiban suatu usaha atau perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat bagian dari transaksi di masa lalu. Hutang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang mungkin timbul karena adanya kewajiban sekarang. Sedangkan piutang adalah aktiva lancar yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 tahun dalam satu periode akuntansi yang timbul dari hasil usaha pokok perusahaan dan adanya usaha di luar kegiatan pokok perusahaan. Yang kedua adalah manajemen risiko, merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih baik dan lebih tinggi. Menurut Idris, didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitoring dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau perusahaan proses. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Adi Triana, kepadanya dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan dan peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. D. Dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, surah Nabawiyah, ijma atau kesepakatan para ulama, kias atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. E. Prinsip-prinsip dasar akuntansi, yaitu 1. Akuntansi entity, 2. Going concern, 3. Template, 4. Pengukuran dalam bentuk uang, 5. Actual basis, 6. Exchange price, 7. Appropriation, 8. Judgment, 9. General Frost, 10. Interest statement. F. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. Yang pertama ada prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban. Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi di mana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan secara konkret. Transaksi yang dilakukan secara yang dilakukan seorang pebisnis harus dipertanggungjawabkan. Nah, salah satunya ialah melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam akuntansi adalah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Ketiga, prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini berkaitan dengan prinsip keadilan. Prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya pada aktivitas pengakuan atau pengukuran dalam laporan yang tertentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau dalam hal lain.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.